Oke, hari ini kita akan coba membahas siklus kompresi uap. Misal kita punya persoalan sebuah siklus kompresi uap ini menghasilkan 50 kW refrigerasi dengan menggunakan R134A, di mana temperatur pengembudannya 26 derajat dan suhu penguapannya di 0 derajat. Anda disuruh menghitung efek refrigerasi, laju aliran massa, kemudian daya, COP hingga suhu buang di kompresor. Oke, sebagai langkah awal kita buat itu dalam sebuah diagram. Kita kerjakan menggunakan bantuan Excel. Ini kita simpan supaya mudah. Oke. Kemudian kita catat diketahui adalah temperatur di pengembunan hot itu adalah 26 derajat Celcius. Kemudian TC nya adalah 0 derajat. Oke, kita rapihkan. Kemudian dia menggunakan refrigerannya jenis R134A. Kemudian data satu lagi, dia menghasilkan 50 kW refrigerasi. Oke, kita catat saja 50 kW refrigerasi. Oke, dari sini kita bisa gambarkan dulu daerah mana data yang sudah diketahui. Kemudian dari situ kita tentukan apa yang ditanyakannya. Oke, A itu adalah efek refrigerasi. Kemudian B itu adalah laju aliran massa. Di C-nya itu adalah daya kompresor. D-nya adalah COP. Oke, E-nya adalah suhu buang. Oke, kita rapihkan itu. Kemudian sebelum kita nyari poin A, B, C, D ini, kita tentukan dulu titik 1, 2, 3, 4 dengan properti masing-masing. Di sini tekanan dalam satuan kilo Pascal, kemudian temperatur dalam satuan Celcius, kemudian entalpi dan entropinya. Oke, setelah kita buat, kita rapikan dulu. Oke, kemudian dari soal yang kita punya, dari sini kita dapat temperatur titik 1 di sini tadi ya, sebelum kompresor, setelah evaporator itu di daerah titik penguapan adalah 0 derajat. Kemudian titik 2 ini suhu kompresor yang ditanyakan di poin E. Kemudian titik 3 ini di sini setelah kondensor itu adalah 26 derajat Celcius. Itu. Kemudian titik 4 ini sejajar dengan 1 di garis temperatur, berarti ini sama dengan titik 1. Oke, dari sini kita bisa lanjut untuk mencari nilai yang kosong. Kita coba cari
cari entalpinya. Entalpi kalau kebetulan titik 1 ini berada di posisi bab jenuh, berarti kita pakai H vapor dengan data temperatur R134 yang ini. Kita coba. Nah, ini adalah nilai entalpinya. Kemudian entropinya vapor juga dengan data temperatur ini. Kemudian untuk tekanan kita punya data temperatur dan misal untuk entalpi aja, temperaturnya ini, entalpinya ini. Oke, itu adalah nilai tekanan. Untuk masuk ke titik 2, nah kita lihat proses 1 ke 2 ini adalah prosesnya kerja kompresor, di mana kerja kompresor ini sifatnya isentropi. Jadi entropi 1 ke 2 ini sama. Jadi ini sama. Kemudian untuk sisanya ini belum dapat kita cari karena dia berada pada kondisi superheat, kecuali dia punya data tekanan. Akan tetapi tekanan dari soal pun tidak ada, oleh karena itu kita cari dulu data di daerah titik 3 ini. Oke, kita cari nilai entalpi titik 3. Titik 3 ini berada di cair jenuh, jadi entalpinya liquid, HL R134A di temperatur. Ini hasilnya. Kemudian ini SL entropi liquid. Ini. Kemudian dengan data ini kita bisa nyari tekanan. Tekanan titik 3 kita bisa pakai temperatur entalpi. Ini temperatur, ini entalpi. Oke, itu adalah tekanannya. Nah, tekanan titik 3 ini sama dengan titik 2. Jadi ini sama dengan titik 2. Kita lanjut bahwa dari titik 3 ke 4 ini dia proses throttling itu terjadi secara isentalpi. Di entalpi titik 4 ini sama dengan entalpi titik 3. Oke, kemudian untuk entropinya, entropi kita pakai data ini, temperatur entalpi, temperatur dengan entalpi. Oke, ini temperatur, ini entalpi. Oke, kemudian tekanannya kita pakai temperatur entalpi juga. Ini temperatur, ini entalpi. Oke, nah kemudian setelah ini baru kita bisa kerjakan titik 2. Temperatur kita bisa pakai tekanan dan entropi, T dengan S, P dengan S. Nah ini P nya, ini S nya. Oke, kemudian ini entalpi H, kita pakai tekanan entropi juga. Ini tekanan entropi. Nah, kita sudah ketemu. Kalau sudah ketemu dari masing-masing properti di keempat titik, kita dapat mencari nilai-nilai yang ingin diketahui. Oke, kita cari di sini. Wah, ini kita lanjut bahwa efek refrigerasi, kalau kita lihat persamaan efek refrigerasi itu, nah ini QE, kita coba ambil data ini. Oke, kita masukkan ke Excel supaya gampang. Dari sini bisa lihat bahwa efek refrigerasi itu adalah QE per bulat gitu ya. Jadi efek refrigerasi adalah H1 min H4. Oke, jadi di sini sama dengan ini adalah H1
kurangi H4. Oke, ini dalam satuan kilojoule per kilogram. Oke, kemudian laju aliran massa. Laju aliran massa ini bahwa laju aliran massa itu adalah QE dibagi 1/4. Oke, untuk QE sendiri, QE nya adalah 50. Berarti 50 ini dibagi dengan ini, bagi syuting Bu. Nah, itu adalah laju aliran massa dalam satuan kilogram per second. Kemudian sekali saja, daya kompresor adalah WK. WK itu ini H2/1 dikali M dot. Berarti M dot ini laju aliran massa dikali H2/1. H2 itu ya ini setelah kompresor, 1 sebelum kompresor. H2 yang ini kurangi 1. Oke. Nah, ini adalah daya kompresor dalam satuan kilowatt. Kemudian COP itu adalah QE ini dibagi WK. Oke. Kalau misalkan dibandingkan WK-nya dengan menggunakan M dot, maka yang QE-nya pun pakai M dot. Oke, berarti ini adalah 50 kilowatt ini dibagi dengan WK. Ini WK-nya. Nah, ini adalah COP-nya. Oke, ini tanpa satuan karena dibandingkan ini adalah koefisien of performance gitu ya. Kemudian untuk suhu buangnya ini adalah temperatur di titik 2, yaitu keluar dari kompresor itu. Ini tinggal ambil ini dalam satuan Celsius. Oke, kira-kira ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diinginkan dari soal tersebut. Itu dari soal yang ini. Oke, terima kasih, sampai di situ dulu. Semoga dapat mempermudah dalam pengerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.